Kids. Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam acara Impact Kids dari Gereja Baptis Pertama. Anak-anak semua sehat? Sehat ya semua ya? Masih semangat anak-anak ya? Walaupun kalian di rumah harus belajar online, tidak bisa pergi kemana-mana, Ibu berharap kalian semua tetap semangat dan tetap sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan acara Impact Kids hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang sudah menjagai kami semalam dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Sebentar kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Sebelumnya kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Impact Kids pada hari ini adalah kita mau belajar tentang kejujuran ya. Masih dari kitab Amsal anak-anak. Kita buka ya sama-sama Alkitabnya dari Amsal 25 ayat yang ke-18. Sudah dapat semuanya? Kita buka ya. Dan kita bisa baca sama-sama. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Anak-anak, bersaksi dusta itu apa ya? Ya, bersaksi dusta itu adalah berkata bohong alias tidak jujur. Apakah bohong itu dosa? Ya, betul, bohong itu dosa. Dan Tuhan tidak menyukai anak yang suka berbohong, anak yang suka mengucapkan saksi dusta. Menurut firman Tuhan, katanya, kalau kita suka berdusta kepada sesama, itu seperti gada. Anak-anak tahu itu gada? Gada itu adalah alat yang dipakai untuk memukul ya. Kemudian di bagian ujungnya itu biasanya membesar ya. Biasanya itu terbuatnya dari kayu atau besi. Ya, wah sakit nih kalau dipukul pakai gada ini ya. Katanya orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya seperti gada atau seperti pedang atau panah yang tajam. Jadi kalau kita berbohong terhadap teman kita atau sesama kita atau papa mama kita atau guru kita, itu bisa menyakitkan orang lain ya. Terlebih itu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan adalah Maha tahu anak-anak. Dia tahu kalau hati kita tidak benar, tidak jujur ya. Dia tahu kalau kita berbohong karena Allah adalah Maha tahu. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berkata jujur, berperilaku jujur. Jangan sampai kita berkata bohong atau berbuat yang tidak benar. Anak-anak masih ingat cerita tentang Bapak Ananias dan Safira? Yuk kita bisa belajar sama-sama lagi ya. Bapak Ananias dan Ibu Safira ini ya adalah cerita di dalam firman Tuhan. Mereka mempunyai sebidang tanah. Lalu Bapak Ananias dan Ibu Safira menjual tanah tersebut dan mendapatkan sejumlah uang. Nah, Bapak Ananias dan Ibu Safira menyerahkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Tuhan, ya, melalui murid-murid Tuhan Yesus. Apakah itu hal yang baik? Baik ya, karena mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ananias dan Safira tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan itu kepada Tuhan. Mereka hanya menyerahkan sebagian. Tetapi mereka berbohong kepada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dengan mengatakan kalau uang hasil penjualan tanah itu sudah mereka serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal yang tidak baik. Mereka sudah berbohong. Dan akhirnya
mereka dihukum oleh Tuhan. Wah, ngeri sekali ya anak-anak ya. Berbohong adalah suatu dosa. Jadi kita tidak boleh berbuat bohong. Kita tidak boleh melakukan kebohongan. Yang harus kita lakukan adalah kejujuran, yaitu dengan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Anak-anak, kalau kita berperilaku jujur, berkata jujur, kita akan beruntung hidupnya dan kita akan disayang oleh orang lain, ya, terlebih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita berkata tidak jujur, kita biasa berkata bohong, wah, kita tidak akan punya teman. Karena teman-teman juga tidak mau bermain dengan anak yang suka berbohong. Lalu, kalau kita biasa untuk berbuat bohong, kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Ya, karena orang lain sudah tahu, oh, dia suka bohong nih, aku gak akan percaya lagi sama dia. Nah, sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain setelah kita biasa berbohong. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus membiasakan hidup jujur, berkata benar dari kecil. Bagaimana ya anak-anak kalau kita sudah punya kebiasaan bohong? Anak-anak bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bantu aku Tuhan supaya aku bisa menjadi anak yang baik, anak yang tidak suka berbohong. Ya, kita bisa datang kepada Tuhan, meminta ampun kalau kita sudah sering berbohong kepada orang lain, dan kita bisa minta pengampunan dan kita bisa bertobat supaya Tuhan membantu kita supaya kita menjadi anak yang jujur. Ya, hari ini dan hari-hari selanjutnya kita mau berusaha ya untuk berkata jujur, untuk berperilaku jujur. Kita bisa minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, ingatkan saya kalau saya sudah mulai mau berkata bohong. Nah, Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ya, oke, bisa anak-anak? Bisa ya? Bersama Tuhan kita bisa melakukan semuanya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin sering berkata bohong, berperilaku tidak jujur dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ingatkan kami kalau kami mulai untuk berpikir berkata yang bohong kepada orang lain dan kepada saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami di rumah. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, memberkati kedua orang tua kami dan adik kakak kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya anak-anak, hari ini kita mau berkata jujur dan berperilaku jujur. Sampai di sini dulu Impact Kids hari ini. Bye-bye. Impact Kids.